Terus kadang soal DNA tuh sama. Terus kadang-kadang gini, kita itu sangat tertarik mendengarkan omongan orang yang susah dimengerti. Iya. Wah kayaknya kalau yang ngomong ini ketinggian tuh kayaknya wah ini orang hebat. Justru tuh orang, kalau ngomong bodoh boleh nggak? Enggak sih, bukan bodoh, mungkin karena dia kepintaran. Jadi dia gini, cirinya orang yang sudah manggih, sudah bertemu, Bersaksi. dia bisa menyederhanakan sesuatu. Gitu. Itu rik dan keun. Cirina orang lucan manggih, aduh bahasa meliwak, hese dipahami Jadi, obligasi yang dipahami secara konservatif menimbulkan paradigma yang fragmen tersebut. Naon sih? Gitu. Jadi nanornya kudu disadari. Aisyah teori abi mah disadari teh diketahui dengan pasti apa yang terjadi. Seperti tadi contoh kalau lagi makan ini ya ketahui lagi mah hadir pikirannya, hadir rasanya full. Iya. Biar diketahui dengan pasti. Untuk samar-samar. Kata lima dia gue oh sampai. Itu sadar namanya. Jadi lucu sih. Pertanyaannya didinya apa sadar tuh? Ya karena setiap harinya. Itu sadar. Kaman apa ya? Napas mah ada diantepkeun jalan sorangan. Eta masalahnya. Kadang nuhunkeun kenapa sih? Permasalahannya apa-apa disuruh jalan sendiri. Berarti nggak bareng kita dong. Eta masalahnya. Tidak bersama kebersamaan. Karena tidak membersamai akhirnya tidak dapat pengetahuannya, tidak dapat kesaksiannya, tidak dapat ini itunya. Iya. Tapi udah emang gitu sih Kang. Sabab ieu teh di dirempug gitu mah. Dikeroyok sama ini. Ini kadang tidak diperhatikan. Terabaikan. Padahal eta teh penting pisan keur hirup kan napas. Iya. Kajian bisu bisa hirup. Tapi teu napas. Iya, betul. Entah musik saya puasa nu paling hese naon? Puasa nahan napas teh eta. Si urang eta. Teu napas ya mah teu dalam. Udah 11 menit napas. Detik tuh. Bener teu? Gitu. Gitu Pep. Jadi ya gitu. Lah ieu ngacapruk. Ku sabab geus ngacaprak. Nya. Tapi dina ngaca jeung pruk. Jeung ngaca dina prak. Tak penting. Ngaca dina prakna. Kita bahasa kalau lama gitu kada teh. Ngacapruk. Gitu. Enter ngacaprung. Udah geus ngaca geus terninya. Tinggal prak. Ternin ikan bikin. Oke, prak apa yang harus ditegakkan. Gitu. Sesuatu sih kita. Gitu. Ulah salah ngacaprak teh penting. Hasilnya pruk, hasilnya ngacaprak. Ngacamplung tuh ngacamplung. Tapi anggar mau bisa ngacaprak, mau bisa ngacapluk, orang teh ngaci heula. Tah gitu. Tah itu teh ieu teh ngacapruk-ngacaprak teh pagawean akal lain pagawean pikir da ngomong kita teh mikirnya. Besok, saya ditanya tadi ngomong naon apa? Sok ngomong pakai mikiran makan juga itu dosen. Wah, panjang lebar. Aing ngomong tadi pikiran mana emang ngomong tadi pikiran. Ya memang teu mikir urang mah ngakal. Ya. Gitu. Entak saya mah teu bisa nyieun makalah skripsi. Gitu. Tapi makalah mah abi tiasa kapungkur bisnis makalah abi. Satu makalah 20.000. 20.000. Tapi bikinnya nggak pernah baca buku. Ngarang weh. Ini benar ini, serius. Nah, pas kan harus ada daftar pustaka, ya judulnya dimirip-miripkeun we gitu. Itu sama makalah 20.000 lumayan. Menang ngacapruk. Ya hasil kan? Ya, hasil. Apapun endingnya, ilmu pengetahuan kamu jadi duit tuh. Betul. Ini zaman kemarin mah duit kan? Gitu. Duit kan? Duit. Iya. Love what you do. Do what you love. Yes. Jadi memang dengan kehidupan ya bukan hidup. Beda. Hidup itu apa ya? Bendanya apa? Unsurnya apa ya? Kalau kehidupan kan actionnya. Kehidupan itu kan tari dan panggungnya. Itu kehidupan. Nah, di kehidupan isinya kan rangkaian dari kejadian. Rangkaian tarian. Rangkaian gerak dan tari dan segala macam. Pernah teater kapungkurnya? Oh berarti Wih, kayeuna. kantos. Teater, pantomim. Pantomim mantap.
Pantau mah biasa saya. Kapal paling ya. Pantau Tegaduh gitu. Tapi ya itu ya, penyakit kita tuh suka tidak memperhatikan. Iya. Ternyata penyakit ya. Iya. Jadi berlalu begitu saja tanpa diperhatikan. Akhirnya yang kita punya adalah gambar-gambar besar yang kadang diikuti lebih besar oleh gambar pikir. Gitunya webnya. Sok misalkan cai hujan gitu, benar diperhatikan gitu-gitu. Dan itu gitu-gitu teuing gitu. Kalau betul-betul diperhatikan mah. Nah, tugas kita itu belajar memperhatikan. Belajar memperhatikan, termasuk darah. Nah, Saha getih beureum. Oh, eta nya Kang tuh saya harus dibelek belum keluar. Terus keluar getih. Jadi beureum kahawaan, kaudaraan, kaatmosferan, kapolusian. Di jero naon? Teu apa? Iya, betul. Kagetih we teu apa kumaha. idenya teh. Kebalik. Ya lah orang yang pembaca panji kan tuh apa itu hangan naon gitu. Salah ngundang tamu ya mah juga Sekarang mulai. Soalnya bias pikiran anak keluar semua dari kabaca. Iya. Tapi tahu nggak? Terlihat macet di kabaca we gue bawa gitu. Iya. Tapi tahu nggak Beb, kalau gini, kalau kita ingin menghadirkan yang belum hadir, jangan ditutupi oleh yang sudah settle. Ya. Kalau kita ngomong ilmu pun, wah ini bahannya adalah terigu ini. Jadi nggak memungkinkan ada ruang lain untuk memunculkan pengetahuan lain. Karena kita sedang membahas martabak yang bahannya udah settle begitu, cara buatnya begitu. Komposisinya begini gitu. Nah, justru kuncinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, bahas yang ngacak, yang nggak ada aturannya. Nanti nongol tuh inputan-inputan baru yang tidak dibatasi oleh sesuatu yang sudah dianggap settle pasti. Ada landasan. Ingat ya, di dalam suatu kepastian akan selalu ada pengecualian. Nah, buat itu pengecualiannya sebanyak-banyaknya. Makanya kita huraikan apapun yang sudah dianggap pasti. Nanti nongol tuh ide-ide yang aneh-aneh. Nah, yang pasti juga menurut manusia, bukan menurut alam. Iya. Gitu. Permasalahannya berani nggak kita gitu. Berani nggak masuk penjara kamu? Nanti kamu banyak orang-orang yang iya gitu soal itu. Sekali lagi ini mah YouTube-nya Kang Pip Ajai. Kita mah tamu undangan. Kita ini latihannya sebulan lebih kayaknya. Ada. 3 bulan kayaknya buat ngapalin tes. Skripnya panjang. Nah, orang-orang yang mampu membuat anomali dalam tanda petik ya Kang ya. Dia sebenarnya sedang menggambar dirinya tuh. Lama-lama gambarnya kalau dia tidak membatasi akan makin liar dan makin besar, makin coret-coretnya mungkin seperti awal-awalnya nggak jelas coret-coretannya, tapi lama-lama akan membentuk sesuatu. Apa itu sesuatu? Ya dirinya sendiri. Tapi kalau kamu melihat orang digambar hidungnya gini, menggambar yang memindahkan bentuk, bagus iya, tapi itu orang lain. Gitu. Makanya belajar mana kecil aja. Gitu tak anak kecil, tapi tong dina jajan. Nah, tapi jangan kolot nah di warang. Di warang mau apa jajan. Malah apa jajan. Anak kurang jadi beri-beri gambaran tuh kan tembok saat terbuka kan betulnya. Dengan kurang di tengah-tengah lah gitu lah. Jalurna coretana, nah masih ge jalur getih urang, masih gadayana urang. Oh, ini masih ga alam semesta bisa gitu. Bisa gitu. Tapi balik gitu. Entong atau. Baik oh ibu pinjol Bukan saya ya, Beb ya. Nah, iya nah yuk. Oh, Bang Emok ibu. Mungkin DNA-nya begitu. Terus kadang-kadang gini, kita itu sangat tertarik mendengarkan omongan orang yang susah dimengerti. Wah, kayaknya kalau yang ngomong ini ketinggian tuh kayaknya wah ini orang hebat. Justru tuh orang kalau ngomong bodoh boleh nggak? Enggak sih, bukan bodoh, mungkin karena dia kepintaran. Jadi dia gini, cirinya orang yang sudah manggih sudah bertemu, bersaksi. Dia bisa menyederhanakan sesuatu. Itu. Itu Cirina orang ucan manggih, aduh asana mulai hese dipahami. Jadi, obligasi yang dipahami secara konservatif menimbulkan paradigma yang fragmen tersebut. Itu cirinya orang itu belum ketemu. Kalau yang sudah manggihnya gitu gitu. Seujratna. Iya. Jadi bukan berarti saya melarang untuk mendengarkan ahli-ahli itu, tidak. Silakan aja dengerin dan ketawain aja selanjutnya. Berarti dia belum ketemu.
Gitu Artinya teknologi semakin lama semakin sini handphone semakin ribet atau semakin gampang? Semakin di depan mah Honda. Iya, Yamaha. Kalau semakin di depan. Kayak ini apa? Ini kan dulu handphone waktu mulai awal muncul gede kan? iya. Ada antenanya. Wah, dilempar bagong mati tuh. Tapi kan sekarang makin amping, makin nipis. Iya. Berarti semakin canggih teknologi, semakin simpel penggunaan dan siapapun bisa menggunakannya. Betul. Entah dia profesor, insinyur, tukang sayur, bahkan balita bisa gunain handphone. Iya. Nah, itu kan contoh nih teknologi yang paling bagus, paling besar, paling canggih. Berarti itu semakin lama semakin simpel. Maka pemahaman pun yang udah manggih tadi, ya kan makin simpel. Bahkan terkesan ngawur, ngaco gitu kan. Karena ya ngapain sih gitu kan. Iya. Dan harus bisa dipakai oleh semua orang. Jadi ketika ada orang yang mengajarkan atau ngasih tahu bahwa oh kamu ada masalah ini ya, coba kamu ini. Terus kita ribet orang serba masalah di ribet. Tambahan masalah ini, tambahan ini. Iya, om 20.000 kali. Ya. Gitu kan. Saya nggak ikutan. Gitu kan di sana. Ya mungkin ada orang yang suka kayak gitu mungkin nggak apa-apa. Oh iya. Suka gitu. Tapi kalau saya ribet gitu kan. Contoh kecil ini aja, semakin canggih teknologinya, semakin bermanfaat, semakin berfungsi, semakin simpel penggunaannya, siapapun bisa menggunakan. Iya, betul. Sama di dalam keilmuan sebutlah orang tanda kutip spiritual, supranatural, gitu, paranormal, parabola, macam-macam. Berarti semakin berfungsi, semakin simpel. Iya. Gitu. Kalau yang ribet, yang lain ketinggalan. Cuman kan nggak keren kalau nggak ribet. Itu dia sih. Kena keren sih. Makanya perlulah kata-kata yang dari yang keren-keren. El Zapatonon. Mana teh disebutkeun lagi hese. Oh iya. Kata-katana kan wah. Pokoknya Perlu. ahlinya ahli lah. Ahli. Kor. Kita mas ahlinya ahli. Ya kalau orang-orang pinggiran kayak kita minggir, denger-denger gitu. Cuman minggir sambil serinya berarti channel. Gitu. Karena emang orang tuh sekarang umum gitu kan. Jadi ketika ada orang ngomong pakai bahasa tadi itu kan, kredibilitas seseorang aja. Wah, iya, keren. Dia kan keren. Berpendidikan. Kamu sendiri kredibilitasnya. Jadi secara atmosfer yang mengendap di dalam ketebalan 34 derajat Celcius di bawah permukaan langit Kan gitu. gitu kan, keren gitu bahasa gitu kan. Nah, pas pulang ke rumahnya ya kan, pemajikan ngambek sia ulin wae. Ngomong lebih pintar, aing teh nyangu gitu. Gitu. Kan begitulah. Kenapa sih orang suka menciptakan bahasa yang rumit? Karena di otaknya rumit. Karena belum manggih. Lamun geus manggih, oh dindingan sampeut teh gitu. Enggak saya sampai. Gitu. Sampai juga kumahanya gitu. Di bahasa Inggris kan sampeut naon sok bahasa Inggrisna. Kan ribet. Namanya salad ogan dengan kok wah vegetabilis what? Salad ini saya pernah dimarahin orang. Gara-garanya gini. Dia nanya ke saya gini. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sedih yang berlebihan? Jawaban saya gini, ya tinggal jangan sedih weh. Gitu ya. Terus dia marahnya gini, ya nggak bisa kayak gitu dong, harus ada tahapannya ini. Asa ribetnya cik orang teh. Ada yang sedihnya tinggal tong hayang weh. Kan simpel itu tinggal kan. Pilih. Karena orang sedih itu kan karena mau. Ya. Kalau nggak mau dia nggak akan sedih. Mau disedih-sedihin ya jika ditita seri dak hayang seri. Oh, pika seriin. Nya gitu. Tapi dia disalahin karena ya itu harus ada tahapannya ini. Ya kan ya. Struktural. Itu mah nya komadidinya we. Ya yang jika bieu sok tadi Kang Reja, Kang Rocky ngobrolna nu lucunya nepi ka seriun. Wah, keluar di dalam. Gitu. Tapi kan kieu ka mana-mana selalu liur ya. Liur serangan. Iya. Begitulah. Yang tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur itu adalah struktur. Justru struktur yang dipaksaan, nah itu patut dipertanyakan. Karena segala sesuatu disebut acak karena dia mungkin belum mengenali peta besarnya. Gitu. Jadi kesannya acak amburadul. Kesannya acak amburadul. Padahal kalau sudah ketemu peta besarnya, oh gening gambar ieun tengah acak, nu acak mah belah dia gitu. Gitu. Ya. Nah, itu Teh geus sia. Ieu teh nasa
lama kelamaan seperti bau kabel terbakar ya. Otak emang. Anda mungkin ya. Enggak saja. Itu termasuk nyinyir. Bisa jadi. Nyinyir itu kan keahlian saya, nggak usah disaingin. Kan biasanya dekat sekali orang yang pernah Bang Iman nyinyir pasti. Iya. Nah, itu aduh kesalahan saya tuh Nggak nyinyir. betul aku lupa dong ada sengit enakin. Nah, jadi gitulah Pep. Iya. Pangingetkeun kita. Coba tuh Pep, pengkorek ngobrol. Ya. Malah dirinya cicing wae. Sengaja ngasih jeda ya kita lupa. Hah? Ini lupa. Hiji we. Tong kasurupan jadinya. Kasurupan deh. Rip, banyak-banyak istighfar. Istighfar. Banyak-banyak minta ampun, tapi benernya minta. Ampun. Minta ampun Kak Urang. Udah maneh nyinyir di mana riweuh. Minta pun maka diri sorangan. minta gitu. Pada saat saya ngomong pengampunan dosa adalah pemerdekaannya. Emang wujudnya pengampunan ini direkam. Enggak apa-apa. Tapi ada kan bos kabeh kayaknya. Pipa aja ya. Oh iya, tanggung jawab. Kita kan teks, kita kan ngapalin skrip. Kan selama ini kita dibiasakan untuk minta diampuni. Emang siapa yang mengampuni? Dia diri kita sendiri yang mengampuni. Bagaimana prosesnya? Memerdekakan energinya, memerdekakan rasanya itu. Gitu. Lupa ya. Nah, gitu. Kayak sasajana gitu, sana kan dia. Sasaja dalam martabak. Itu kalau ngomongin pengampunan ya diri kita lah yang bisa mengampuni. Tuhan manggapi pilueun meureun. Wah, Tuhan udah santai, udah slow. Lihat di ini kalau di agama Hindu ada kan Wisnu gimana? Nah, gitu. Kiri Tapi leungeunna di dinya ente di dia ente. Soalnya pas ke kita kan di syuting. Oh. Segala kuki. Saking nyantana gitu. Wisnu gitu. Buddha kumaha? Sarua gitu. Sare gitu. Ini acuh lah kasarnya teh. Iya. Sebagai si serang tadi itu dia. Bahasa lagi mau kabeh urang. Ayo apa mulahana saya bae kenal. Ada kalau kita ngebahas dosa ya, ini mah penemuan saya. Dosa itu kalau di Sunda mah ada hanya lu balangsak. Itu jadi dosa. Iya. Jadi hanyakal itu penyesalan, nyesel Ngarasulat ini teh misal yang dalam lah. gitu. Hanya lu teh naon itu bahasa Indonesia. Hanelunya gitu lah. Balangsak gitu. Jadi kalau misalnya dipersimpelkan menyesal, sengsara gitu kan. Menyebabkan balangsak. Itu belangsak gitu. Nah, itulah yang jadi dosa buat kita. Gitu. Nah, terus dosa itu apa sih? Ke siapa sih kita bertanggung jawab? Ke Tuhan? Enggak, ke diri sendiri. Iya. Terus kapan sih hari penghakiman? Sekarang. Ketika kita punya salah sama orang, hok rasakeun Kang Pep J. Boga hutang ka tetangga, enak teh panggil cinta tetangga. Tak gitu. Makanya kudu dimerdekakeun bayar. Gitu. Iya, makanya minta maaf itu hanya kedua, ke diri sendiri dan ke orang lain. Iya. Ya, orang lain misalkan saya merasa salah. Ya mintalah pemerdekaannya. Kalau bahasanya pemerdekaan itu, pemerdekakan dari rasanya itu. Kalau dia udah memberi, itu kan kita ngemplong. Ya enggak, ngemplong karena kita sudah dimerdekakan dari itu. Nah, bagaimana dengan diri sendiri? Sama merdekakan itu. Cuman banyak orang yang merasa nyaman justru pada saat dia merasa punya banyak dosa. Buat saya tidak tepat. Bukan salah ya, tidak tepat. Tidak tepat. Jadi dia punya alasan untuk menangis-nangis. Gitu kan ya? Kan nangisnya kudu nginget-inget dosa, nginget-inget pahala mah seueur mah. Ya. Nggak bisa. Sebut kemarin guna telanda. Kalau bisa curi. Kan gitu. Bisa curi. Padahal doktrinnya berdoa sampai nangis itu tapi kan biar bisa nangis tak kudu nginget nu sedih-sedih. Nya motoran di awak. Kan gitu. Kan dosa nu pikasih dieun mah. Makanya dosa jangan sampai bersih dan nanti bingung, kenapa Anda tidak nangis dosa? Ya tidak nangis berdoa. Urang ngopi dosa itu bisa sedih ya enggak ya? Pas sudah datang teh, cing sudah kusuk gitu. Apa masalahnya mana? Apa dosanya mana? Tapi fakta kan itu. Itu fakta yang terjadi. Itu loh. Jadi semakin Anda pandai memerdekakan diri kita ya semakin bersih dalam tanda petik bersih lah gitulah. Tina dosa-dosa itu. Cuman kebanyakan kan gitu, saya juga sering pengalaman ketemu orang. Katanya orang tuh mau merdeka, tapi dikasih tahu cara merdeka, mereka nggak mau buat merdeka. Iya. Bahkan takut buat merdeka. Nah gitu. Kumaha? Umpamanya gini,
Burung tuh apa sih fungsinya aslinya tuh? Haknya tuh di alam lepas kan. Tapi burung yang selalu ada dalam sangkar, ketika burung dilepaskan, dia tidak bisa bertahan hidup di alam bebas yang harusnya alam dia. Gitu. Ada teman saya dia miara monyet. Dari kecil dirawat, disusuin segala macam. Pas udah agak gede nih, saya lepas di hutan. Ditempelin ke pohon, gemetar gini monyet. Lah gimana sih? Kan pohon dan monyet mah harus itu kehidupannya gitu kan. Ternyata oh iya, manusia juga terbiasa dengan doktrin dan dogma. Tidak bisa bebas atau merdeka. Akhirnya mereka kemerdekaan apa nih bukan gitu. Nah, kemerdekaan pada saat kadang-kadang gini justru pada saat dia menemukan dirinya dia malah ketakutan. Itu paling nakutin. Gitu loh. Kadang-kadang. Jadi ya kemampuan lagi menerima terus kemudian memerdekakan itu yang sangat penting. Orang kebanyakan beban karena dia tidak mau memerdekakan dirinya, terutama dari kesalahan-kesalahan. Karena dia anggapnya kesalahan yang disimpan itu akan menjadi pengingat, tidak. Itu akan membuat dirinya terus kada desek gitu. Terus. Akhirnya ya stres. Gampang kan banyak kan sekarang itu stres. Tapi kalau jika saya disebutnya jelema geloman mah sih. Iya, lama udah emang gelo tapi waras. Tapi bener loh, di Jawa di kampung saya kalau ketemu orang itu nggak nanya apa kabar, tapi waras. Sampai Iya. waras gitu. Gitu. Karena waras itu gabungan dari semuanya. Gitu. Dari akal, pikiran, jiwa, refleks badan itu waras. Makanya kalau mandiin anak kecil di kampung saya itu guyuran pertama doanya seger waras. Iya. Gitu. Suruh waras. Uyut saya juga orang Purworejo. Oh gitu. Uyut jadi kakeknya bapak tuh. Makanya saya bisa mengiyakan tuh pas waras iya. Karena pernah ke Jawa pada teman-teman apa Itu segala. sebutannya waras. Waras kan? Oh kaget sih. Waras. Mata gini bos. Waras. Mau temen dikasih orang. Tapi emang gitu di Macam Jawa. mana mas? Maksudnya iki loh. Apa karena jelas kena sih? Kemana? Waras. Iya memang itu waras. Waras. Gitu. Tapi kesini itu bergeser. Bergeser. Jadi sehat, diperkerdir lagi mana? Perkedil. Gitu. Ketemu malah sehat, dulu mah waras. Gitu. Waras. Ada yang terkandung lebih besar di situ. Iya. Iya. Ketimbang sehat. Nah, sehat pun kan sekarang kita nggak tahu siapa sih yang sehat, siapa yang sakit. Sekarang tuh banyak orang yang sehat kelihatannya pernah sakit. Iya. Iya. Gitu. Sakit pikirannya, sakit mentalnya, sakit perasaannya. Sakit tempatnya. Yang lebih sakit lagi nih, orang yang membutuhkan rasa sakit atau kondisi sakit untuk supaya bisa merasa sehat. Nah, Itu bahaya banget. Iya. ada Banyak yang- sekali orang begitu. Pasien-pasien tuh banyak sekali. Dia butuh kondisi sakit untuk bisa merasa sehat. Contoh, orang yang butuh perhatian. Dia akan sembuh-sembuh, diterapi, diobatin apa-apa. Karena kondisi sakitnya akan dia pelihara. Iya. Supaya dia merasa dapat Diperhatikan. perhatian, dapat kasih sayang. Nah, itu bahaya banget. Gitu. Tapi kejiwaan juga begitu. Dengan Tuhan juga begitu kadang-kadang orang. Oh iya. Orang menyimpan dosa supaya dia bisa berasik-asik dengan Tuhan. Tapi saya yakin itu Tuhan kamuflasenya dia. Iya. Gitu. Makanya kalau saya nih ada kalimat yang saya pegang gitu kan. Ketika kau ketemu Tuhanmu, bunuh Tuhan. Nah, betul. Iya. Iya. Gitu. Dasarnya ketika kita entah mau meditasi, entah mau ke gereja, wihara, sholat atau apapun gitu kan. Gitu. Bahkan dalam meditasi banyak sekali kan orang lihat wah saya melihat ini gitu kan. Akhirnya banyak yang menjadi pengakuan atau apa. Tapi anehnya gini Kang, saya potong. Anehnya, saya tidak pernah ketemu Tuhan. Karena yang saya temui nggak pernah dia mengaku dirinya Tuhan. Iya bener loh, saya Ini mengaku temui. bukan. Dia CS-an aja sama gue gitu. Dia teman main saya, dia teman bercanda saya, teman potot-pototan. Kalau di puisi dulu teman sentil-sentilan. Kalau di puisi saya itu teman sentil-sentilan. Jadi saya tanya, kamu Tuhan saya tak? Mereka teh. Gitu. Jadi kalau toh orang menyebut dia Tuhan itu hak orang lain. Tapi buatku dia teman karib. Buatku dia teman main. Jarang curhat sama dia saya. Karena dia suka ngeleleweh sama saya. Kamu gitu aja gitu. Derita lu gitu kan kurang Pernah aja. nanya, kamu Tuhan? Kamu Tuhannya? Kamu nanya. Kamu tanya gitu. Dilan. Jadi kalau yang nemui Tuhan itu serem,
yang nemui Tuhan itu ya gitulah ya. Iya. Yaitu Tuhan versi yang dia ciptakan. Kan katanya gitu. Aku sesuai prasangka hamba. Kan gitu katanya. Gitu. Berarti prasangka kamu gimana sesuai gitu. Sesuai. Kalau saya daripada Tuhan saya ciptakan serem-serem, mending Tuhan saya ciptakan jadi close friend. Iya. Gitu. Itu lebih asik, hidupnya lebih asik. lebih enak. Pada saat saya berbuat dosa yang besar, lagi aja gitu. Gitu. Kan kita friend. Kamu lagi dosa ya? Iya. Ikutan dong ya. Nah, kalau saya gitu, jadi kan asik hidup saya. Asik, have fun gitu. Terserah orang mau ngomong kita apa, tapi gitu. Saya paling nggak percaya Tuhan itu bisa ngehukum, Tuhan dendam, Tuhan bahkan ketika tadi tuh, ketika ada orang kan suka gini kan, wah ya udahlah rezeki kita mah cuma segini, gitu kan. Wah gua mah udah tukang beca, udah mah gua mau tukang sayur, udah mah gua mah nggak bisa aja kayak Raffi Ahmad gitu. Ya emang nggak bisa kayak Raffi Ahmad gitu kan, karena modalnya beda bahannya. Iya. Tapi ketika kamu jadi tukang beca, itu bukan karena Tuhan menentukan kamu tukang beca, kamunya saja kita berkembang dan tumbuh dengan potensi yang ada. Iya. Gitu. Tapi Persamaan gitu. itu pun cukup untuk membuat dia bahagia. Kalau Tuhan dia dipersepsikan yang membahagiakan. Iya. Lah kalau aduh ini rada seret kayaknya ajab nih. Ya repot otaknya kayak gitu. Itu udah aneh tuh. Baru sedikit nggak punya beras sudah ajab nih ajab. Ada apa ya? Dosa apa yang aku Nah, perbuat gitu. Stres. Kalau saya nggak punya duit sudah seminggu ini Tuhan bercandanya kelewatan. Saya dulu pernah yang ada cewek kan apartemen tuh, Iya, iya. undang saya ke apartemen, wah langsung. Jika ini sesuai kehendakmu terjadi, maka terjadilah. Ya begitu lah. Ini kita bicara yang salah ya. Salah ini mah nggak usah dipikirin. Ngawur ini mah. Ngawur ini. Ya orang-orang yang sudah sampai ke dasar kemurtadan ya. Hati kecil begini ya pikirannya. Murtado. Gitu. Tapi ya itu, kalau kamu ingin bahagia, tinggal bikin, bahagia mah tinggal dibikin. Iya. Iya. Mau sengsara juga tinggal dibikin. Ya terus aja sengsara dengan Tuhan. Bebas, gampang. Tuhannya galak, malaikatnya galak, nabinya saklek. Susah hidupnya. Iya. Nah sesimpel itu. Kayak gini aja. Kalau belajar sekarang ngobrol kita nyaman nggak? Ya jadi pendengar mah nyaman. Nyaman. Nah sekarang saya mau bikin nggak nyaman. Sok. Saya kencingin gimana? Aku sehat juga yang Kalian saling mengenci. Kayak gitu tuh. Nah itu jawabannya simpel tapi keluar dari kemerdekaan kan. Iya. Gitu kan. Walaupun kecil tuh. Karena banyak orang yang ketika dirinya seakan-akan dihina atau akan disudutkan atau akan direndahkan gitu kan. Dia langsung marah kan. Berontak gitu. Tapi kan kalau dia tadi bilang saya kencingin lagi lah kan. Jadi keakraban justru. Jadi iya. itu perang pedang gitu kan. Gitu. Makanya itu dari dulu saya tuh mencoba mengamati gitu kan. Dari entah itu zaman mau Nabi Adam ke mau Nabi Jertas kos ke belakang TikTok apalah gitu kan. Tapi ada kesamaan. Sosok Tuhan itu kalau enggak intinya ya Tuhannya baperan. Betul. Kenapa sih diposisikan gitu? Entah dulu Tuhannya banyak, Tuhannya satu, pasti baperan. Gitu. Nah itu yang saya perhatikan. Kalau dulu misalnya belum ada namanya ini gitu kan, banyak ada A, I, U, E, O, babi, bu, beblo gitu kan. Tapi tetap kalau kita nggak ngasih sesajen, nggak ngasih persembahan, nggak ngasih apa, pasti dia murka, pasti dia marah. Akan ada bencana, akan ada apa, gitu kan? Entah apapun sebutan Tuhannya gitu kan. Nah sekarang pun sama, cuman Tuhannya jadi satu misalnya ini, Iya. tapi tetap baperannya nggak hilang. Baperannya nggak hilang. Nah ini Sensi. maksudnya ini tuh Tuhan yang benar Tuhan atau egomu yang kamu pertuhankan? Ya, gitu. Iya. Atau gambaran dari egonya sendiri sebenarnya. Iya. Simbolisasi gitu. Iya. Kan suka gitu orangnya. Kok apalagi ada yang bilang lihat aja dia di dunia senang apa apa. Ah. Tapi ya kembali lagi teori awal kita tadi ya, bahwa orang mendeskripsikan begitu karena dia belum sampai. Ya. Pas sudah sampai, anjing ginian santuy. Gitu kan? Enggak ada apa-apa ternyata ya. Santai tuh gitu mah ya. Nah, gitu. Tapi bukan berarti kita mengklaim kita udah sampai, enggak. Itu mah katanya. Katanya yang udah nemu. Sok-sokan aja gitu. Namanya Ini juga ngarang ngidul. Kita baca skrip kan. Iya. Kertas saya jangan hilang. Itu yang halaman 62 saya lupa tuh. Apa sih itu? Lupa soalnya. Itu lupa saja yang kardus atau kudus lupa. Tapi justru menemu kan beda dengan bertemu. Iya. Ya. Kemarin saya bilang
kita itu terpisah tapi tidak berpisah. Kita terpisah tapi tidak berpisah. Menemu itu bukan bertemu. Menemu itu ya menemu di sana kan artinya kan ada proses upaya. Nah, seperti tadi, mari kita ngomong dengan akal, bukan dengan pikiran. Biarkan semua tarikan energi itu menjadi impuls yang sekonyong-konyong seolah-olah gitu. Biarkan keluar semuanya. Nanti dari yang 10 bercanda ada loh yang kadang-kadang peletuk itu dari kesemestaan gitu loh. Bahasanya gitu lah. Dari kesemestaan yang terucap gitu. Nanti tinggal dipikirin itu, nah ngomong gitu ya, jangan-jangan bla 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 bisa dikaji gitu. Tapi kalau kita ngomong yang tadi udah jadi gitu ya, itu nggak akan ada kemungkinan untuk nongol yang begitu jadi sulit. Ya balik lagi dari doktrin lagi, dari doktrin. Bahkan kalau salah ngomong astagfirullahaladzim gitu. Padahal itu mungkin dari kesemestaan tuh idenya. Jadi intinya mari biarkan kita menjadi sarana untuk terjadinya apapun yang mau terjadi. Nah, tinggal pengamatan itu yang jadi penting. Yuk kita amati yuk semuanya. Gitu loh. Ya. Kayak jatuhnya air hujan acak apa enggak sih sebenarnya? Acak apa enggak? Kalau ngomong acak masa enggak? Masa gitu. Gitu loh. Ya kan? Jatuhnya salju yang berterbangan seliweran gitunya itu acak corak gitu. Itu bagaimana sebenarnya? Bukankah sesuatu sesuai dengan ketentuan? Nah, masalahnya ketentuannya sistemik atau bagaimana? Nah, itu kalau garis mana gimana sih? Gitu. Nah, begitu loh. Makanya kan ketika itu sama lebih suka kalau orang dulu bilang jangan takut atau harus berani. Gimana? Kamu mau berani tapi takut jangan. Nggak bisa karena takut adalah wajah dari berani. Wajah yang lain. Jadi kalau kita pisau mata pisau tuh. Jadi ketika jangan takut, kamu harus berani. Nggak bisa kita berani kalau nggak harus takut. Kalau saya pribadi kenali takutnya. Gitu. Takutnya dikenali. Udah akrab. Nggak akrab dah kasihin. Gitu. Sekibat sama kang tersebut mau gitu. Dangdut. Soalnya pahelan baik. Kita kalau orang tanggung jawab kemana? Gitu. Kayak gitu. Jadi ada anu paling menurut bahaya, main bisa lah bahayanya. Hariwang bahaya. Khawatir. Jadi kekhawatiran mah nggak kemana-mana. Dia nggak ditakut, nggak diberani. Terus khawatir. Contoh misalnya ada orang yang kesini curhat soal rumah tangga. Dia tuh takut anak istrinya nggak dinafkahin, nggak segala macem. Terus dia bimbang kan segala macem. Terus saya nanya, kamu udah nikah berapa lama? 9 tahun. Sejak 9 tahun yang lalu sampai sekarang kerjaan kamu apa? Sama atau berubah? Sama kan. Kadang malah dulu saya nggak pernah nganggur, nggak kerja. 9 tahun itu anak istri kamu makan nggak? Makan. Terus kenapa kamu sekarang takut? Itu bukan takut, khawatir. Kamu kan udah lewatin itu semua. Buktinya itu masih hidup, masih makan. Nah, gitu. Kan kita kan pengangguran hakiki nih. Pengangguran bermartabat. Dia mah enggak. Enggak. Tapi gini, kita ke jalan-jalan ke gunung kan pakai duit. Ke Tangkuban kemana-mana bayar. Iya. Tapi ya ada aja. Padahal yang menjalani yang nganggur-nganggur aja. Gitu. Dan kalau bahkan tadi pagi anak saya yang paling besar itu nanya, kan anak saya yang nomor 2 itu dapat bos. Bantuan. Terus saya ngomong, Kang besok pagi temenin ya si adek ngambil. Kenapa dapat apa? Dapat bantuan kali, saya juga nggak ngerti gitu kan. Memang kita teh miskin gitu kata anak saya tuh. Enggak. Dan miskin mah yang tidak mencukupi kan gitu kan. Dan kita mah masih punya tabungan. Walaupun 1 juta mah gitu, berarti kita masih berlebihan. Lah iya kan? Kalau cukup berarti kan plus. Pas-pasan. Iya mah masih bisa nabung 1 juta wae mah aya berarti berlebihan kita teh. Masih kaya. Terus kenapa tuh dapat bantuan? Nya bae di bere mah. Bae da tementa urang mah gitu kan. Yang penting gak minta. Jadi bere mah nya tarima. Tapi piraku eta ngarti teh merenya. Tapi paradigma itu penting itu. Penting. Bahwa kita tuh semuanya juga berlebihan sebenarnya. Iya. Cuman rasa khawatir itu tadi yang menjatuhkan orang kepada kemiskinan. Miskin jiwanya dulu, miskin dari kebahagiaan.
Miskin dari ketenangan, miskin dari rasa syukur, itu yang parah Iya. banget tuh. Karena miskin sebenarnya gini kan, bukan soal dia nggak ada duit atau nggak ada duit, tapi miskin mentalnya. Itu. Ya khawatir juga miskin kan. Itu khawatir. Orang kaya yang punya Ramayana kenapa main bunuh diri? Coba. Kayaknya segimana coba? Bating duit. Aku pusing banyak uang. Anehnya. Selamat. Aneh teh karena kamu can ngalaman. Jangan lama. Geus ngalaman nyaho lieur oge nya cenah loba duit teh. Karena si khawatir itu yang menggerogoti paling mengerikan. Iya. Ya, jadi contoh nih, punya motor satu nya. Sieun teh kapalingan. Alhamdulillah butut jadi kita mau paling. Tapi mun eta eueuh leungit kumaha? Khawatir. Iya kan? Khawatirnya. Anjing ieu motor yang jijina, urang gawe kumaha, ini kumaha gitu kan. Tah, mun aya kekhawatiran motor leungit gitu. Komo itu boga motor, boga mobil, boga kapal, boga naon. Iya. Urang leungit sendal butut mata kumaha-kumaha teuing. Batur leungit berlian. Ini kejadian real ya. Yang punya salah satu yang punya brand brownies paling terkenal lah di Indonesia ya. Itu kan klien saya waktu itu. Pada saat ada ustadz apa yang ramal akan terjadi chaos gara-gara pilpres waktu dulu, Oh ya, 2004 itu ya. dia nanya ke saya, Mas, di mana ya negara yang aman? Untuk apa? Gitu kan? Untuk memindahkan ini hartanya. Dia udah Swedia, Swiss apa-apa gitu ya. Emang berapa yang mau dipindahin ya? Sekian M gitu ya. Itu dia bingung untuk pindahin duit. Saya bingung apa yang mau dipindahin. Untung ngomongnya nggak ke saya, Kang. Kalau ke saya nanya, Kang pindahin uang kemana ya? Ke saya Saya aja. Aman dijamin. Kebayang kan? Orang bingung, stres berhari-hari hanya sekedar untuk mindahin duit. Kan saya nggak punya, jadi saya nggak bingung mau keosnya kajen gitu loh. Kayak kemarin, kita akan social distancing atau di karantina gitu kan. Wah, saya tiap hari di karantina. Nah gitulah. Itu yang apa ya? Tapi itu semua dibuat tanpa sadar mungkin memang. Dan itu orang membuat kerangkeng-kerangkengnya sendiri. Termasuk adab, sopan santun dan segala macam. Perlu, iya perlu. Tapi pada saat itu dijalankan sebagai kerangkeng ya akan menderita. Iya. Itu kan banyak banget lah doktrin mah. Kayak misalnya contohnya anak selalu harus selamat sama orang tua. Ada anak durhaka. Orang tua durhaka nggak ada. Nggak ada. Ya kan, terus apa lagi? Istri harus patuh sama suami. Tapi suami nggak ada harus patuh ke istri. Nggak ada itu mah nggak ada. Gitu kan? Nah, nggak ada kan? Langsung begitu kan? Karena dia punya istri. Jadi kan sebenarnya itu doktrin sebenarnya kan, doktrin yang kalau bagi saya mah gitu kan, ini baru saya menemukan ketika saya mengalami, cara saya kemarin memperlakukan istri salah atau kurang tepat gitu kan, sehingga ini coba kalau saya sekarang begini mungkin dia atau apa segala macam gitu kan. Karena gini, ternyata ketika saya semakin mendalami, move in, apa sih membedakan laki-laki sama perempuan? Siapa sih yang lebih tinggi? Siapa sih yang lebih rendah? Siapa yang lebih hebat? Gak ada, sama, cewek sama cowok sama. Iya. Gitu. Yang membedakan cuma raga, fisik, justru malah lebih kuat cewek. Kan? Makanya obat kuat buat cowok kan. Iya. Benar. Cewek udah keren juga, udah masak, udah apa ngurus anak, belum lagi yang kerja segala macam. Udah masih bisa nyerekan salaki. Itu kan powernya gede bisa. Makanya salah satu kekuatan perempuan dicabut sama Tuhan karena terlalu hebat. Kemampuan untuk bisa menyatakan, bilang maunya apa. Kan saya kalau ditanya, kamu mau apa sih? Terserah. Mau apa sih? Terserah. Itu jangan kita menyalahkan wanita, dicabut sama Tuhan. Karena pertama kali Tuhan membiarkan cewek bilang minta maunya apa, malu saya diturunkan ke bumi. Hawa mau apa kamu? Kurdi dalam. Gitu. Emang mengerikan kalau wanita sudah mau. Cabut tuh keinginan, bisa ngejawab mau apa. Sama seperti ini. Eta heureuy. Nah kalau sering nonton dia Jadi berarti 50% serius dah. Batina. Ya gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau kita tahu, apalagi kalau orang-orang yang tak paham reinkarnasi atau leluhur segala macam. Kenapa sih selalu harus ada orang anak tuh harus selalu berbakti sih ya gitu kan. Tapi harus sopan. Ada anak durhaka, nggak ada orang tua durhaka. Kenapa sih? Ya karena suka diposisikan bahwa anak itu adalah di bawah orang tua. Tua. Padahal kita nggak tahu yang terlahir itu siapa sih. Siapanya dia gitu.
Kan kita cuma duluan lahir kan. Heeh. Iya. Siapa tahu ketika kita punya anak, ini tuh adalah uyut Batara kita. kala. Nah, Kemauan tapi Batara kala. gitu kan. Iya. Kasih Iya. Makanya pola-pola itu kan, nah itu yang sering menyiksa kenapa sebuah hubungan menjadi suatu konflik. Iya. Karena si pria suka merasa, oh gua ada superior, gua adalah pemimpin keluarga. Ya karena emang itu yang diajarkan kan. Gitu. Padahal sebenarnya kita kerjasama aja, bagi-bagi peran sih sama istri, gitu. Kalau mau apa, yuk kita diskusikan bareng-bareng. Tugasnya apa ini, ngurus anak. Jangan istri hanya di dapur, sumur kasur, gitu. Tapi jangan juga gitu, jangan juga jadi lebih. Iya. Ya balance artinya. Sesuai perannya. Sesuai peran. Jadi gitu benar, emang kebanyakan yang cerita-cerita itu hanya diambil simbolnya aja. Padahal kan kalau kita masuk ke Kaurus Sunda, kita kan kalau membaca cerita, naskah, prasasti atau apapun itu, kita harus bisa baca dengan 7 tanda baca. Ada simbol, sandi, silip, sampir, siloka, sasmita, sunyata. Non silip. Silip. Oh suka silip. Kalau silipnya yang di sini. Banyak gak silipnya? Gitu. Harus 7 tanda baca baru bisa tahu artinya. Kayak misalnya contoh, kita orang Jawa Barat, emang percaya Gunung Tangkuban Perahu tendang dari perahu dari gunung. Terus sang kuryang jatuh cinta sama ibunya di pohon. Sang kuryang pukul kepalanya. Itu simbol. Simbol apa? Itu sindir apa? Nyindir apa? Gitu. Padahal itu termuat ajaran-ajaran adiluhung Nusantara di situ. Gitu. Kenapa sih sosoknya anjing? Iya. Si Tumang gitu kan. Anjing ini kan sebenarnya simbol kesetiaan. Padahal tapi namanya si Tumang apa tuh? Si Tumang Resi Ratu Rama Hyang. Itu susunan ketatanegaraan kita. Gitu. Ada Resi, Rama, Ratu, Hyang. Itu tingkatan kita tuh. Jadi kalau Resi itu yang mengajarkan, si Rama yang punya pemerintahan gitu. Ratu yang memegang ini. Kalau di kita mah ya ada legislatif, yudikatif, Yudikatif, eksekutif. eksekutif. Nah, itu tuh. Resi, Rama, Ratu. Itu ajaran di situ tuh. Sebenarnya gitu kan. Gunung Tangkuban Perahu. Perahunya apa sih? Parahu gitu. Si pa-nya apa, ra-nya apa, itu baru bisa terungkap di Hanacaraka, aksara kita. Tapi kan aksara kita juga udah nggak bisa dibaca. Maka jangan salahkan kita bangsanya juga kayak gini gitu, karena hilang aksara, hilang bahasa. Bahasa hilang, negara hilang bangsa semua hilang.